Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa di Washington DC. Ada sebuah kelompok yang didirikan untuk gadis-gadis Tionghoa Amerika. Kelompok ini berhasil memukau penonton selama lebih dari 70 tahun dan berikut informasinya. Di antara drill team atau regu baris berbaris anak muda di kota ini, Seattle Chinese Community Girls Drill Team tampak menonjol. Mengenakan kostum prajurit perempuan opera Canton yang spektakuler, puluhan gadis baris berbaris mengikuti irama genderang. Captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer. Ke-30 anggota regu saat ini, mulai dari siswa kelas 5 SD hingga mahasiswa baru, diharapkan mengikuti formasi yang rumit, sambil mengenakan seragam yang beratnya lebih dari 3,5 kilogram. The challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part, maybe having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi veteran tim baris berbaris dan manajer seragam saat ini. This is a picture of the original drill team. It's taken in 1952. This is my mom, and this is my aunt. My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today, and we would do just about anything for each other. Kapten tim Colin McKesson bergabung untuk mempelajari tradisi yang tidak dia miliki di negara barunya. I knew I was Chinese, I knew I wasn't, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Dia mengatakan banyak melihat alumni tim yang datang kembali, menumbuhkan rasa kebersamaan dan inspirasinya. Di seluruh Amerika Serikat diperkirakan ada 75.000 siswi yang tergabung dalam kegiatan dance drill. Dan angka terbanyak berada di negara bagian Texas. Kegiatan dance drill memang menjadi ajang promosi bagi sekolah-sekolah, di mana banyak sekolah menyewa jasa profesional, mulai dari make up, koreografi, hingga kostum. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. PBB dan aktivis menyerukan pembatalan perundangan di Afghanistan oleh kelompok Taliban yang membuat wajah dan suara perempuan sebagai aurat yang harus disembunyikan saat berada di publik. Perundangan ini disahkan di tengah sorotan terhadap semakin dikekangnya hak-hak perempuan di bawah Taliban. Di balik perayaan 3 tahun berkuasanya kembali Taliban, kehidupan di Afghanistan menyimpan kenyataan suram terutama bagi perempuan. Parwana Malik dipaksa menikah pada usia hanya 9 tahun, tak lama setelah pasukan AS menarik diri dari Afghanistan Agustus 3 tahun lalu. Lembaga nirlaba Too Young to Wed aktif mengampanyekan penolakan terhadap pernikahan di bawah umur. Menurut pendirinya, mengutip media lokal, banyak anak perempuan bahkan berusia 8 tahun dinikahkan dengan pejabat Taliban. What the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity, and Afghan girls and women inside the country are really suffering. Tapi berkat desakan dari kelompok Too Young to Wed, laki-laki lansia yang menikahi Parwana akhirnya diyakinkan untuk memulangkannya ke keluarga. Menginjak usia 12 tahun, Parwana kini bersekolah. She's quite the character. She has a lot of, big opinions, and she wants to be a teacher or a doctor. She wants to do something, and she's got the power to do it. The problem is she's not living in a society that is permitting it. Menandai 3 tahun penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan, Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan termasuk mengenang 13 tentara AS yang gugur saat mengawal evakuasi dari Kabul. Pernyataan serupa diberikan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga calon Presiden Partai Demokrat. Pada saat yang sama, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump menyalahkan Biden dan Harris atas penarikan dari Afghanistan yang ia sebut memalukan.
Kelompok Taliban beberapa kali menolak seluruh intervensi asing terhadap yang disebut sebagai isu domestik Afghanistan. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Taliban menolak masuknya pelapor khusus HAM PBB Richard Bennett yang sebelumnya memang dikenal kritis terhadap perlakuan Taliban kepada perempuan. Pada saat bersamaan, rezim Taliban memberlakukan kembali undang-undang mewajibkan burka dan penutup wajah bagi perempuan, serta melarang kendaraan mengantar perempuan bila tak didampingi seorang anggota keluarga laki-laki. PBB mendesak dicabutnya undang-undang ini. Seruan serupa diungkapkan pemimpin oposisi di pengasingan. They do not represent the will of the population. Afghanistan's youth, especially young girls, have dreams and aspiration no different from their peers around the globe. Merespons restriksi Taliban, aktivis perempuan di dalam dan luar Afghanistan memviralkan lagu perlawanan yang menolak pembungkaman oleh rezim yang berkuasa di Kabul. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pemberdayaan UMKM jadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, termasuk dengan membuka kesempatan agar produsen UMKM Indonesia bisa merambah pasar Amerika Serikat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menggelar acara bagi UMKM dari Indonesia dengan sejumlah pembisnis Amerika sebagai rangkaian peringatan untuk hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Produk UMKM kerap banyak dilirik warga Amerika Serikat karena kualitas dan kedekatan dengan produsen. Hal yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk seperti ini yang mencoba merambah ke pasar Amerika. Forum Expanding Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises in the U.S. Market bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara. Asosiasi Dagang di Amerika menyambut positif upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. It is a fast changing world, and small biz can be very quick to switch directions, and then they can be very nimble and easily navigate sometime. And also with different new technologies surging, and then it's easy to start small business, right, with the creative new ideas and the great ecosystem that support the small business. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan komoditi ekspor non-migas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah mesin dan juga perlengkapan listrik. Sementara komoditi impor utama dari Amerika adalah biji dan juga buah berminyak. Sejumlah UMKM diundang untuk memperkenalkan produk mereka, mulai dari kerajinan kulit, pakaian, serta juga rempah dan kopi. Selain produk, peningkatan kapasitas komunitas juga jadi fokus dari UKM-UKM ini. Beberapa tahun belakangan ada penurunan terkait dengan para pengrajin yang sudah mulai beralih profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi petani kembali lagi, padahal mereka memiliki kemampuan memproduksi sepatu yang cukup luar biasa. Dan harapannya kita bisa mengembalikan ruh dalam memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas. Berbagai pihak menyadari masih ada tantangan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi kita mau ke market global ya, salah satunya US ya, itu kan butuh standarisasi, konsistensi secara kualitas dan kapasitas. Bagaimana para petani kita itu bisa menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan permintaan pasar. Tapi sekarang hambatan perdagangan itu banyak di yang non tarif gitu. Jadi berbagai aturan teknis yang sangat memberatkan para eksportir. Kemudian juga mungkin berbagai tuduhan-tuduhan mungkin seperti dumping gitu ya kepada eksportir kita. Nah, ini memang peran dari KBRI Washington DC juga kita harus menangani dan mengawal berbagai hambatan ini agar ekspor kita lancar ke Amerika Serikat. Forum ini termasuk dalam rangkaian Wow Indonesia, peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu juga kita ada inisiatif yang namanya YES, Yuk Ekspor ke Amerika Serikat. Jadi itu suatu inisiatif KBRI untuk mendukung UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika. Dan sejauh ini contohnya sudah ada sejumlah inisiatif gitu untuk membantu ekspor dari seafood, kopi, kemudian fancy food juga.
Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup konsisten mendukung perjuangan Palestina. Sementara Amerika Serikat selama perang Israel-Hamas gigih mendukung Israel, termasuk dalam persenjataan. Lalu bagaimanakah hubungan kedua negara bisa mengupayakan gencatan senjata di Gaza? Berikut informasinya. Saat ditemui di acara peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Dan kita tidak bisa diam melihat setiap hari masyarakat menjadi korban. Kan kalau kita lihat sekarang korbannya sudah lebih dari 40.000 dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Indonesia termasuk konsisten dalam memperjuangkan rakyat Palestina dalam forum internasional maupun lewat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Kita bicara dengan Amerika, kita bicara dengan negara-negara lain adalah kalau kita bicara mengenai penghormatan terhadap hukum internasional, maka hormatilah secara konsisten. Jangan memilih. Sejak akhir 2023, Indonesia dan Amerika Serikat menjalin kemitraan strategis komprehensif. Tapi salah satu isu yang memecah kedua negara adalah soal konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah beberapa kali langsung menghadiri pertemuan di markas PBB di New York guna menyuarakan dukungan Indonesia bagi diakhirinya perang di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengunjungi anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia guna mengupayakan gencatan senjata. Tapi analis menilai hanya satu negara anggota tetap Dewan Keamanan yang bisa mengubah kebijakan Israel. If we want Israel to change behavior, which I think is vitally important for regional security, then the United States has to use the actual leverage that it has at the United Nations Security Council in terms of supply of offensive weapons and financial aid. Pada saat yang sama, mantan pelapor khusus HAM untuk PBB Makarim Wibisono mengatakan Indonesia juga tetap perlu menempuh jalur multilateral. Jadi ini bisa membuka kacamata yang tadinya mendukung Israel itu menjadi lebih kritis dan lebih balance terhadap hal itu. Nah, kalau misalnya saja, kayak sekarang kan Menteri Luar Negeri Inggris sudah mulai sangat balance ya dalam statement-nya. Nah, kemudian nanti dia ikuti oleh Amerika Serikat, dia pasti akan berubah, Mbak. Opini publik di Amerika Serikat semakin kritis terhadap ofensif militer Israel di Gaza. I think there needs to be continued pressure both domestically and internationally. Biden, or at least some members of his administration, genuinely believe that there should be a ceasefire soon, both on humanitarian grounds, how it threatens wider war in the region. Dan mayoritas responden, terutama kaum muda, menginginkan gencatan senjata, tapi responden umumnya juga mendukung hak Israel untuk membela diri. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Mazrieva, Rifan Dubiastono, dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, perusahaan e-commerce Tiongkok telah menjangkau pasar Amerika Serikat meski produknya disambut konsumen karena murah. Sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Hasil survei menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibanding negara-negara lain. Dari San Francisco hingga New York hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so, right? And the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu
juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the U.S. government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China as a relative more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. So I think that the results were not that surprising. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pemerintah Federal Amerika Serikat baru-baru ini menambah dana $3 miliar untuk jaringan kereta cepat di pantai barat Amerika Serikat. Dan berikut informasinya. Tak semua wilayah Amerika Serikat mudah dijangkau menggunakan kereta. Jaringan rel kereta yang dikelola perusahaan BUMN Amtrak lebih banyak terkonsentrasi di bagian utara pantai timur, termasuk Washington DC dan New York. In this part of the country, yes, it's easy. When you get into the Midwest or the West, you don't have as many options. But here in the Northeast Corridor, it's obviously you can ride the train anywhere. Jalur maupun gerbong kereta juga tengah menjalani proses modernisasi. Much of the infrastructure that we run on today, particularly between Washington DC and Boston, that is infrastructure that was built well over 100 years ago, and it has served us very well, but it is time for rehabilitation and in some cases new assets. Dibandingkan bandara dan jalan tol, infrastruktur layanan kereta di AS cenderung tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa maupun Asia. Infrastruktur kereta api di Amerika Serikat kebanyakan dibangun pada masa jaya industrialisasi. Karena itu, banyak infrastruktur maupun kendaraan yang diluncurkan di jaringan kereta Amerika Serikat lebih ditujukan untuk mengangkut barang, bukan transportasi manusia. Baru belakangan ada gerakan untuk merevitalisasi jalur kereta AS untuk digunakan penumpang dengan prinsip menghubungkan wilayah-wilayah yang terlalu dekat untuk dicapai dengan pesawat tapi terlalu jauh untuk dijangkau dengan kendaraan pribadi. All of a sudden the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged by a new product that's safer, that's greener, that is a great value proposition, it's fun to do, and it's a hassle-free sort of travel experience. Brightline adalah perusahaan swasta yang mengelola jaringan kereta di negara bagian Florida. I decided to take the Brightline just because it seemed like the coolest way to get down to Miami. I don't think the price is too bad. I mean, it's a little cheaper than an Uber, so it's pretty good. It's quicker too. Pada 2024, perusahaan induk Brightline memulai pembangunan Brightline West di pantai barat AS. Proyek kereta cepat ini merupakan kemitraan swasta dengan pemerintah federal dan lokal, tak seperti proyek serupa di California yang sepenuhnya didanai uang pajak. I don't think we would have seen this service get built and opened in the amount of time if a government agency were running it. And we've seen evidence of what's happened in California. Costs go up. It's quite exciting for us in South Florida to kind of be a test bed for
what could be seen as a new paradigm for transportation, particularly high-speed rail transportation in the United States. Brightline West rencananya mulai melayani penumpang mulai 2028, sementara Brightline di Florida juga masih merencanakan ekspansi layanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pensiunan dokter di Amerika Serikat beralih menjadi pembisnis dengan istrinya. Pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda. Tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wiryo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.